Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Bisnis Kreatif dan Inovasi dengan dosen pengampu Ibu Rica Kuarasari SEMM. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerjasama dalam menyelesaikan tugas ini. Dan berikut inilah dia kami tampilkan video presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Bonita Revana Indriani. Yang kedua, Muhammad Jula Al-Hafiz. Yang ketiga, Rian Ridho Ridwani. Dan yang keempat, Suci Indah Lestari. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai wirausahawan yang inovatif. Bicara mengenai inovasi, berarti bicara tentang ide baru atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada, atau mengembangkan ide yang telah ada sebelumnya. Mahasiswa tentunya tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut, karena mahasiswa dituntut untuk dapat memberikan inovasi bagi negara ini. Inovasi memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia, terlebih sebagai makhluk yang diberi akal dan kecerdasan. Kita perlu melakukan pengembangan untuk peradaban manusia. Dengan seiring berjalannya waktu, inovasi baru ini terkadang justru membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan oleh karena itu, masyarakat dewasa ini dituntut untuk ikut bertanggung jawab dalam hal pencegahan serta penjagaan lingkungan. Kini semakin diyakini pentingnya melakukan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan demi keberlanjutan planet bumi, kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan spesies lainnya. Terlebih manusia yang katanya terpelajar, mahasiswa yang diamanahi sebagai agent of change dari seluruh lapisan masyarakat harus memberikan contoh tentunya. Karena itu, perlu ditemukan inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya tidak membahayakan kehidupan. Inovasi ini disebut sebagai green innovation atau inovasi hijau. Pengertian inovasi hijau. Inovasi hijau atau green innovation adalah upaya pembaruan dalam proses atau aktivitas manusia, berjalan seiring dengan gaya hidup ramah lingkungan dan ekonomi hijau serta saling mendukung satu sama lain. Sekilas mungkin terdengar biasa, namun sesungguhnya inovasi hijau dapat membiarkan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk manusia, tetapi juga tanah, bumi yang mendukung kehidupan berkelanjutan. Karena itu perlu ditemukannya inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya tidak membahayakan kehidupan. Inovasi ini disebut juga dengan green innovation atau inovasi hijau. Inovasi hijau bermanfaat untuk menghemat sumber daya alam, air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan, agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Tujuan inovasi hijau ini supaya kehidupan bisa dinikmati untuk generasi yang akan datang. Contoh dari inovasi hijau yaitu gelas kertas daur ulang, sedotan stainless steel, dan eco bag. Pengertian inovasi terbuka. Open innovation merupakan sebuah pernyataan yang menyatakan sebuah perusahaan harus menggunakan ide-ide yang bukan lagi hanya dari internal atau kelompok atau perusahaan tersebut, tapi kita bisa menggunakan ide-ide dari eksternal yang berasal dari pemikiran orang-orang di luar sana dengan cara yang bervariasi. Keuntungan inovasi terbuka. Open innovation menawarkan beberapa manfaat bagi perusahaan yang beroperasi pada program kolaborasi global. Antara lain, pertama, potensi untuk pemasaran viral. Kedua, terdapat potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Ketiga, penggabungan pelanggan di awal proses pembangunan. Keempat, meningkatkan akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Kelima, potensi sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Dan yang terakhir, mengurangi biaya melakukan penelitian dan pengembangan. Kekurangan inovasi terbuka.
menerapkan model inovasi terbuka secara alami terkait dengan sejumlah risiko dan tantangan seperti: pertama, menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan laba dan inovasi eksternal. Kedua, potensi organisasi penyelenggara kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai konsekuensi dari mengungkapkan kekayaan intelektual. Ketiga, meningkatnya kompleksitas pengendalian inovasi dan mengatur bagaimana kontributor mempengaruhi proyek. Dan yang terakhir, mengembangkan cara untuk benar mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal. Contohnya adalah perusahaan Lego. Lego tidak hanya mengandalkan tim research and development sendiri, tapi mereka juga mengandalkan inovasi dari orang lain untuk membangun produk. Secara sederhana, Lego memberdayakan 7 engineer dari MIT dan hasilnya berupa produk yang baik. Namun itu tidak berarti apa-apa dibandingkan ribuan pengguna spesialis dan advance dalam mendesain ulang perangkat lunak produk mereka. Selanjutnya, pengertian inovasi tertutup. Inovasi tertutup yaitu di mana perusahaan hanya menggunakan sumber daya internal yang dimiliki perusahaan tersebut dalam menghasilkan inovasi. Divisi R&D merupakan strategis aset yang dimana dilindungi oleh perusahaan dan mereka cenderung lebih melindungi intellectual property mereka dari kompetitor. Pada closed innovation, perusahaan lebih cenderung mengembangkan dan mengkomersilkan ide yang mereka bangun sendiri. Pada closed innovation, perusahaan memegang erat filosofi successful innovation requires control. Adapun kekurangan dari inovasi tertutup, yaitu perusahaan yang terlalu berhati-hati dan tidak berani mengambil resiko untuk menerima ide dari luar perusahaan, akan kehilangan kesempatan untuk melakukan inovasi bisnis yang penting. Karena sharing ide bisnis dapat sangat menguntungkan. Karena konsep open business model dapat memupuk kerjasama antara customer dan supplier yang dapat menguntungkan semua pihak. Contohnya, seperti perusahaan Apple yang didirikan oleh Steve Jobs. Perusahaan ini selalu berinovasi tanpa adanya campur tangan dari luar ataupun suplai kepada para konsumen. Mereka hanya melakukan inovasi dan menyerahkan penilaian produk mereka kepada konsumen. Perbedaan inovasi terbuka dan tertutup. Inovasi tertutup. Yang pertama, smart people bekerja untuk perusahaan. Yang kedua, untuk mendapatkan laba dari R&D, perusahaan harus mengembangkan sendiri. Yang ketiga, jika menemukan produk tersebut, maka menguasai pasar. Yang keempat, jika menjadi pertama kali yang mengkomersilkan suatu produk, maka akan menang. Sedangkan inovasi terbuka, yang pertama, tidak semua yang bekerja untuk perusahaan adalah smart people. Yang kedua, external R&D dapat membuat nilai yang signifikan dan internal R&D dibutuhkan untuk mengklaim beberapa bagian dari nilai tersebut. Yang ketiga, tidak bisa mendapatkan laba hanya dengan riset. Yang keempat, membuat bisnis model yang lebih baik, merupakan lebih baik daripada menjadi yang pertama kali memasuki pasar.